Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemilik alam semesta, karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan juga inahnya lah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, dan juga bersilaturahmi kembali di Ahad malam ini, insya Allah di Haflah Mubarakah. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Baik, sebelumnya selamat malam dan selamat datang kembali Bapak Ibu seluruh peserta kelas tahsin Ahad malam bersama Sobat Ngaji di malam hari ini. Gimana ini kabarnya? Sehat semuanya Bapak Ibu ya? Semoga Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kabar baik kita semua, dan Alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita bertemu kembali untuk sama-sama bertolabul ilmi di Ahad malam ini, dan insya Allah untuk malam hari ini akan ada sedikit berbeda Bapak Ibu untuk kelas tahsinnya, dan Alhamdulillah di sini pun sudah cukup banyak pesertanya, sudah sampai 120 lebih, dan akan terus bertambah insya Allah untuk pesertanya. Dan sebentar guys, saya cek terlebih dahulu di sini. Alhamdulillah sudah bergabung untuk asasi kami. Sekali lagi, mohon maaf untuk Bapak Ibu untuk dikondisikan. Boleh di-mute terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk akun Zoom-nya ya. Baik Bapak Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah di sini pun di tengah-tengah kami pun sudah bergabung Ustadz kita. Nanti akan langsung bergabung juga, nanti akan ada tamu juga nih malam hari ini, akan ada special guest-nya juga untuk kelas tasnya pada malam hari ini. Jadi mari Bapak Ibu untuk dipersiapkan untuk alat tulisnya, kemudian juga Alhamdulillah modulnya pun sudah kami share di grup WhatsApp-nya, nanti boleh sambil dibaca lagi untuk modulnya sambil dicek-cek kembali, dan mangga disiapkan juga mushafnya, dan terutama mari disiapkan juga untuk niatnya, sama-sama kita niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan insya Allah ilmunya akan bermanfaat untuk kelas tahsin ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Dan Gesa akan langsung sapa saja di sini malam hari ini sudah bergabung ada Ustadz Ari Abdullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Sehat Gisha? Ustadz? Masya Allah. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, walaupun hari ini juga Bandung cukup diguyur hujan juga. Di tempat Ustadz ada Ya. hujan? Alhamdulillah ya. Barusan tadi sore ya. Sore, Alhamdulillah. Insya Allah tetap bersemangat kami semua di sini, tim Sobat Ngaji, untuk tetap untuk sharing ilmu-ilmunya, dan nanti pun Ustadz Tari juga akan ada rekannya ya untuk malam hari ini Ustadz ya, Insya Allah Kang Gisha. yang akan sharing juga untuk ilmu tahsinnya. Dan sebagai silaturahmi juga Bapak Ibu, nanti boleh sampaikan kembali di kolom chatnya untuk nama dan juga kota asalnya. Dan nanti jika ada pertanyaan saat pemaparan materi berlangsung, boleh disampaikan terlebih dahulu di kolom chat. Nanti di akhir pemaparan materi akan kami buka juga untuk sesi tanya jawabnya ya. Baik, kalau begitu langsung saja untuk Ustadz Tari, kami persilakan. Ya, syukron Kang Gisha beserta tim. Alhamdulillahirabbil alamin anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma sholli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Baik, Alhamdulillah tentunya tiada hentinya kita ucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hentinya memberikan kenikmatan, berbagai kenikmatan kepada kita semua,
ya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Sebagaimana firman-Nya, wa in ta'udzu ni'matallah, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Maka dari itu mudah-mudahan nikmat terbesar ini yang Allah berikan kepada kita semua, kita bisa berkumpul ya di majelis ilmu ini, insya Allah mudah-mudahan kumpulan silaturahmi ini melahirkan eh, keberkahan ya, melahirkan ilmu juga yang insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan, lancarkan pada malam hari ini ya. Baik, tentunya ini luar biasa ya, banyak orang baru juga sepertinya ya. Boleh teman-teman sahabat Al-Quran untuk men-sharekan ya lokasi di mana, kota asal mana, biar kita tahu nih ya. Ini luar biasa. Dari Bandung, apa kira-kira ada tidak nih? Dari Bandung siapa saja ya? Boleh nanti di-sharekan di kolom komentar ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini seperti biasa, kajian Ahad ini adalah kajian tahsin besar ya, yaitu tahsin secara gabungan, yang mana yang hadir sampai sekarang sudah apa namanya, yang bergabung 172. Kita tunggu yang lainnya agar ikut bergabung juga. Dan spesial nih Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini, jadi kajian besar ini lebih kepada kajian yang amalik, langsung kita mempraktekkan, langsung kita mempelajari ya, berkaitan dengan istilah-istilah ataupun yang lainnya. Bahkan bisa jadi dari peserta requestan kita apa namanya, kita tampung, kita bikinkan materinya ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini sedikit berbeda ya, sebagaimana yang sudah di-sharekan, jadwalnya adalah jadwal saya seperti biasa, tapi insya Allah pada malam hari ini spesialnya kita menghadirkan guru-guru kita yang berkaitan dengan apa namanya ya, kajian-kajian tahsin Al-Quran, dan kita sudah menyiapkan tim asatid yang lainnya yang insya Allah ini jangan sampai ketinggalan ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada materi-materi yang tentunya bisa jadi nih belum kita ketahui, ada materi-materi yang bisa jadi kita pun juga membutuhkannya ya, dan juga ada program-program yang lainnya ya. Bahkan nanti insya Allah apa namanya, di akhir kita akan informasikan beberapa program yang kita punya, dan khususnya program pada malam hari ini ya, yaitu tahsin amali ya. Baik, materinya sudah di-sharekan dan luar biasa ini materinya, kita akan membahas tentang huruf hijaiyah nih Bapak Ibu sekalian ya. Dan yang akan membahas bukan saya, tentunya rekan saya insya Allah apa namanya, yaitu Al Ustadz Salman, yang mana beliau akan mengisi pada malam hari ini. Kira-kira sudah hadir belum nih Kang Gisha? Ya, kita simak coba ya Al Ustadz Salman. Insya Allah tadi Assalamualaikum. sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana Ustadz? Sehat-sehat? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Nah ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah materi yang akan disampaikan oleh Al Ustadz ya. Dan ini luar biasa materinya, pokoknya jangan ketinggalan ya. Materi di hari Ahad ini banyak materi-materi yang tentunya luar biasa ya. Maka dari itu luar biasa juga nih. Saya Sawan sudah siap, seger banget Ustadz. Insyaallah, Ya, alhamdulillah. dan juga tempatnya juga luar biasa. Ya, suara jelas banget Ustadz. Luar biasa, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Oke, baik, tanpa tunggu lama lagi, sepertinya teman-teman Baik. sahabat Al-Quran sudah penasaran nih, materi kok huruf hijaiyah, tapi huruf hijaiyahnya beda kali ini ya. Baik, silakan Ustaz, untuk waktu dan tempat saya persilahkan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wassallallahu ala nabiyyi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kembali kesempatan, dua kenikmatan yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikutip perkataan itu oleh Imam Al-Bukhari ya, yang kemudian menjadi sebuah hadis yang sahih yang banyak sekali dituliskan ya di berbagai buku seperti buku Sahih Bukhari Muslim. Disebutkan di sana bahwa dua kenikmatan yang manusia itu sering sekali lalai daripadanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan seperti itu. Nah, alhamdulillah dua nikmat itu yang hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah kita syukuri. Dengan apa? Dengan cara kita menuntut ilmu.
Ya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menyiapkan suatu perjalanan ya atau sebuah persiapan untuk menuntut ilmu ya, walaupun dengan sekarang kita dengan kondisi jaringan seperti itu ya, kemudian dengan niat yang tulus, insya Allah Allah akan mudahkan ilal tariqa ilal jannah ya, tariqa ilal jannah, yaitu jalan menuju ke surga. Kemudian salawat serta salam mari kita doakan kepada Allah, semoga selalu tersampaikan salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan seluruh manusia. Kemudian diturunkannya Nabi SAW sebagai rahmatan lil alamin ya, sebagai rahmat bagi seluruh alam ya, bagi malaikat, bagi alam, dan juga tentunya bagi manusia ya, sebagaimana yang telah dijelaskan di banyak sekali Al-Qur'an seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Ari ya, kemudian ada Kang Gesa tadi sebagai moderator ya, telah memberikan kesempatan yang luar biasa ini kepada saya seperti itu ya. Kita insya Allah akan sama-sama belajar seperti itu insya Allah. Tadi sedikit sebelum kita nanti masuk ke materi, ada sebuah hal yang harus kita pahami dulu sebelum masuk ke materi. Nah ini waktunya berapa jam ya Ustadz? Kurang lebih 40 menit. Masya Allah, Oke, insya Allah dan ya. insya Allah nanti akan ada informasi program. Oke, Ya, baik. siap. Silakan, Ustaz. Nah, sudah tampil ya di layar teman-teman. Alhamdulillah. Dan juga ada saya insya Allah ya. Jadi kita mulai materi ini dengan sebuah hadis ya, dengan sebuah hadis yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya nggak perlu perkenalan ya, karena tadi sudah dikenalkan oleh Ustadz Ari Abdullah, insya Allah ya. Nama saya ya Salman, boleh dipanggil seperti itu. Nah, kita langsung saja masuk ke materi untuk agak selesai materinya seperti itu ya, agar padat seperti itu. Nah, ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai motivasi kita untuk terus belajar Al-Quran ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan seperti ini ya, al mu'minul ladzi yaqra'ul Quran wa ya'malu bihi kal utrujah ya. Permisalan orang yang membaca Al-Quran, kemudian orang mau belajar Al-Quran, kemudian dia membaca Al-Quran, wa ya'malu, kemudian dia mengamalkan tersebut. Misal kita sedang mempelajari Al-Quran, Quran surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Kemudian kita mengamalkannya dengan kegiatan kita belajar tahsin, mengikuti program sobat ngaji seperti itu. Kemudian kita belajar dengan ikhtiar dengan berbagai media seperti itu. Nah itu sudah termasuk ke dalam mengamalkannya. Kata Nabi SAW apa? Ibarat seperti buah utrujah. Nah, buah utrujah itu gimana? Rasanya enak, kata Nabi SAW. Ta'amuha toyibun wahuha toyibah. Ya, rasanya enak, kemudian baunya wangi. Nah itu adalah perumpamaan seorang yang sedang membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran tersebut. Seperti itu. Nah ini ada hadisnya. Insya Allah hari ini kita belajar tentang huruf hijaiyah. Sebenarnya kita belajar tentang belajar tentang makharijul huruf. Nah ya, cuma nanti dari bab makharijul huruf ini kita bahas sedikit-sedikit dari akarnya. Seperti itu ya. Nah, pertama ya, kita siapkan konsentrasi, siapkan catatan bagi teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa diamalkan ya. Mudah-mudahan dapat dan bisa kita praktekkan dan tentunya kita sebarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, seperti itu. Kalau kita mengenal tentang membaca Al-Qur'an, itu ada istilah yang namanya warattilil Qur'ana tartila yang saya ucapkan tadi. Ya, di Quran surah Muzammil ayat keempat tersebut, posisi sebelah kanan di atas ya. Warattilil Qur'ana tartila, dikutip di sana bahasa tartil ya. Ada kalimat yang namanya itu tartil. Kalau kita mungkin bertanya-tanya ya, tartil itu apa sih? Nah, seperti itu ya. Nah, ada namanya tartil. Tartil itu apa? Nah, disebutkan oleh Imam Jazari di dalam kitabnya An-Nasr fil Qira'atil Ashr ya, di kitabnya yang luar biasa itu, yang dikutip daripada perkataan seorang sahabat yang mulia yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian perkataan tersebut dikutiplah oleh Imam Jazari
dipindahkan ke dalam kitabnya yang bernama An-Nasr fil Qira'atil Asyar. Beliau mengatakan tartil di sini, ya maaf, tartil di sini dimaksudkan yaitu huwa tajwidul Quran, ya tajwidul huruf, afwan, tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Nah, ya. Jadi apa maksudnya tartil? Kita disuruh baca pelan-pelan nih, kata Allah, ya. Kita suruh baca Al-Qur'an itu dengan secara perlahan. Pelan bagaimana? Nah, dijelaskanlah oleh Imam Ali atau sahabat Ali, huwa tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Tartil di sini dimaksud dengan membaca Al-Qur'an dengan tajwidul huruf yang benar. Nah, dimaksudlah di sana apa saja tajwidul hurufnya. Tajwid itu nanti terbagi menjadi banyak, ya. Misal tajwid ada makhraj, ya makhraj. Kemudian di sini ada sifatul huruf. Kemudian ada tebal tipis. Nah, ya, atau tafkhim wa tarqiq. Kemudian ada nun sakinah, mim sakinah, kemudian ada huruf ro tafkhim, banyak lagi seperti itu, ya. Nah, itulah landasannya bahwa kita harus belajar seperti itu karena sudah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Qur'an seperti itu. Kita kembali ke slide. Makharijul huruf. Nah, ya. Makharij atau makhraj itu adalah bukan singkatan, ya. Artinya adalah sebuah tempat keluar, ya. Makharij itu adalah jamak daripada tempat keluar seperti itu. Berarti kalau bahasanya, ya, akar katanya adalah makhraj, kharaja, ya, keluar seperti itu. Makhraj, ya, tempat keluar. Makharij itu adalah tempat-tempat keluar. Kalau kita di bahasa Indonesia, tempat itu adalah satu, ya. Berarti kalau tempat yang banyak, tempat-tempat seperti itu, ya. Ya, nah, ini saya boleh mengajak interaksi, ya Ustaz, peserta? Ya, boleh, silakan Ustaz. Boleh. Baik, ya. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu boleh di unmute, ya, boleh jawab. Tapi nanti Maaf Ustaz, bisa di-screen-kan layarnya? Di full. Maksudnya diperbesar. Ya, di diperbesar. full screen kan. Di full screen kan biar penuh layar. Oh, nggak bisa. Karena ini jadi memang disetting bahwa layar dari komputer itu masuk ke layar Zoom seperti itu, Bapak. Paling nanti dari teman-teman admin, ya, silakan dibagi share filenya seperti itu bisa, atau nanti akan saya gedekan seperti ini. Seperti itu. Ya, sepertinya di Zoom saja, saat di Zoom saja. Nah, itu. Kalau segini kelihatan, ya, insya Allah. Cukup, sip. Cukup. Ya. Nah, kita mulai. Balik lagi ke tadi, ya. Kita pahami dulu. Makharij atau makhraj itu adalah tempat keluar, ya, tempat keluar. Kemudian ada yang namanya huruf. Nah, huruf ini apa? Kan kita sudah paham nih. Makhraj adalah tempat keluar. Tempat keluar apa? Huruf. Nah, hurufnya itu huruf apa? Ya. Ada dua jenis huruf yang nanti kita akan bahas. Nah, sekarang saya tanya nih. Tempat keluar huruf. Hurufnya namanya huruf apa? Huruf hijaiyah. Nah, tahu dari mana kalau itu huruf hijaiyah? Tahu dari guru Tahu ngaji. dari gitu, ya. Nah, hari ini kita cari tahu, ya. Berarti kita ulik-ulik bagaimana caranya, kita harus tahu. Kenapa makharajul huruf yang dimaksud adalah makharajul huruf hijaiyah. Ada nanti dua huruf, abjadiyah dan hijaiyah. Nah, itu, ya. Konsentrasi berarti. Huruf berarti yang dimaksud huruf di sini adalah akar katanya harf, ya, yaitu ujung, ya. Huruf akar katanya harf yang pengertiannya adalah ujung. Nah, saya tuliskan di sini, ya. Insyaallah. Bismillah. Di sini ada yang namanya huruf. Huruf akar katanya adalah harf. Nah, harf artinya adalah ujung sesuatu. Nah, ya, adalah ujung sesuatu. Nah, akar kata dari harf ini adalah apa? Torf. Nah, ya, torf. Torf itu apa? Bahasa Arabnya adalah ujung. Makanya nanti ketika kita di bab sifatul huruf ada yang bab makharijul huruf ada yang namanya sifat torful lisan, yaitu ujung lisan. Seperti itu, ya. Kita kembali lagi. Itu yang dimaksud dengan huruf, ya. Berarti yang kita ingin pelajari itu apa? Tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. Betul sekali, ya. Kita kembali ke atas slide. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis hurufnya.
Kita belum masuk ke makhrajul huruf ya. Jadi tadi kita bahas makhrajul huruf, kemudian kita bertemu dengan yang namanya huruf hijaiyah. Berarti kita masuk dulu ke bagian hijaiyahnya. Seperti itu ya. Paham ya? Insyaallah. Orang Arab ya mengenal huruf-huruf Arab itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua ada yang namanya huruf abjadiyah. Nah, ingat ya. Nah, silakan dicatat. Kalau memang mau dihafal silakan. Ada dua. Abjadiyah dan juga ada hijaiyah. Nah, ini ya. Ada abjadiyah. Ini abjadiyah bacanya ya. Abjadiyah. Tulisannya seperti ini. Ya. Eh, abjadiyah. Nah, seperti itu ya. Ada abjadiyah. Kemudian ada yang namanya hijaiyah. Hijaiyah. Nah, ya. Ada dua huruf. Nah, yang nanti bakal kita pelajari itu adalah huruf apa? Hijaiyah atau abjadiyah. Nah, itu. Ya. Iya. Nah, mari kita bahas. Ya, jangan kemana-mana. Berarti ya, jangan kemana-mana. Tetap stay. Ya, tetap stay di classroom. Seperti itu. Ada yang disebut dengan yang namanya huruf hijaiyah dan juga abjadiyah. Nah, seperti itu ya. Huruf hijaiyah apa sih pengertiannya? Ada yang tahu? Huruf hijaiyah itu huruf-huruf Arab itu. Kalau abjadiyah huruf Arab Abjad. bukan? Oh iya, huruf Arab. Nah, ya, harus kita pahami. Harus ini dari akarnya banget ya. Sebelum kita nanti belajar makharijul huruf, kita harus tahu dulu huruf apa yang kita pelajari nanti. Gitu ya. Huruf hijaiyah itu pengertiannya kita mulai dari abjadiyah ya. Huruf abjadiyah adalah huruf-huruf yang digunakan untuk menunjukkan urutan huruf-huruf yang terdapat dalam satu uraian. Paham? Tidak. Ya, makanya saya jelasin ya, insyaallah seperti itu. Abjadiyah pada orang Arab digunakan untuk berhitung. Ya, digunakan untuk berhitung. Misal, ketika saya ingin menyebutkan bahwa saya lahir tahun misalkan bulan 1. Nah, di bahasa Arab itu saya hanya perlu menyebutkan alif. Seperti itu. Nah, ini huruf abjadiyah. Ya, seperti itu. Nah, buat berhitung. Teman-teman tahu yang namanya huruf Romawi? Tahu. Tahu. Iya. Nomor 1 hurufnya? I. Iya, satu. I. Nomor 2? Dua. Nomor 3? Tiga. Nomor 4? I4? Tidak. Ya, bukan I4. Bukan Tapi I4. IV. Nah, IV ya. Nah, di kaidah Romawi itu ada kaidahnya. Ya, di perhitungan Romawi itu ada kaidahnya. Kalau 4 tidak boleh I seperti itu ya. Kalau 5 tidak boleh I ya. Tapi dia I sama V. Kalau 9 berapa? X. Nah, X sama kalau 100 berapa? Nah, seperti itu. Itu ada itu. Nah, ini di Arab juga ada. Makanya keren, bahasa Arab itu keren. Di Arab juga ada. Satu, kita punya bahasa Arabnya apa? Sebelum mengenal yang sekarang kita kenal, angka itu ya. Angka yang sekarang kita kenal itu belum ada. Nah, saya perkenalkan dulu. Abjadiyah ya, yang huruf abjadiyah tadi itu ada yang berasal susunannya nanti yang berada di wilayah timur. Nah, ini ya, ada di timur. Nah, timur itu di mana? Kata orang Arab, daerah timur itu adalah Hijaz atau Arab Saudi. Jadi orang-orang Arab itu mengatakan, oh daerah timur. Berarti mereka sedang mengatakan di daerah Hijaz atau daerah Arab Saudi. Kemudian kita berada di Arab, kita mengatakan, oh daerah barat. Nah, di sini ada susunan barat. Berarti daerah barat itu mana? Berarti daerah Maroko. Seperti itu. Atau Maroko, Tunisia, Libya, dan sekitarnya. Makanya Maroko itu nama asli negaranya adalah Maghribi. Seperti itu. Ya. Jadi abjadiyah itu tadi ya bahasa untuk kita gunakan sebagai angka sudah terbagi menjadi dua. Ada yang disusun secara di daerah timur dan juga ada disusun di daerah barat. Kita cepat saja yang ini ya, seperti itu. Afwan. Nah,
Ini susunan wilayah barat. Nah, kita berkenalan dulu nih sama huruf abjadiyah tadi. Gimana sih huruf abjadiyah itu? Nah, seperti itu ya. Yang di wilayah barat bunyinya seperti ini. Abjad, hawaz, huti, kalamun, sa'fad, qurasat, takhad, dhogosh. Nah, itu daerah barat. Ya. Nah, difahami dulu, ya, dibengongin dulu, ya. Jadi jangan, aduh ini apa nih? Belum ngerti nih apa yang dibahasnya. Jadi kita bengongin dulu saja, ya. Ya insya Allah nanti biar indah pada waktunya insya Allah. Itu perkataan dari guru kita yang mulia. Nah, dari Syekh Hanafa Maulana, ya. Semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, ya, insya Allah. Nah, kemudian di daerah timur susunannya berbeda. Nah, ini coba perhatikan. Susunannya berbeda. Kalau yang ini di barat, kalau ini di timur. Nih, ya. Kalau yang di timur bunyinya abjad, hawaz, huti, kalamun, sa'fas, qurashat, takhad, dan dhodhog. Ya, bedanya tuh di sini nih. Nah, di 4 kata ini. Coba perhatikan. Kalau yang ini menggunakan sod, kalau yang ini menggunakan sin, kalau yang ini menggunakan bod, kalau yang ini menggunakan sod. Nah, itu bedanya. Nah, ya, kita lanjut. Dari susunan ini tadi yang berbentuk kata abjad, hawas, huti, kalamun, sya'fas, kurosat ini tadi, itu ada angkanya. Makanya saya bilang tadi di awal bahwa tulisannya. ya gimana? Nggak kelihatan tulisannya. Tulisannya nggak kelihatan. Oke, segini kelihatan? Alhamdulillah ada. Ah, ya. Jadi yang abjad, hawaz, huti, kalamun, sa'fas, kurosat, sakhos, dogosh, ini tadi ada angkanya. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa ini adalah difungsikan sebagai angka bagi orang-orang Arab. Seperti itu. Nah, berapa jumlahnya? Berapa nilainya? Nah, seperti kita penasaran, ya kan? Sekarang ini adalah pembagian huruf abjadiyahnya. Ya. Abjad, hawaz, huti, ya, pada kalimat itu, pada kalimat yang ini, ya. Itu dari angka 1 sampai dengan angka 10. Paham? Ya. Oke. Abjad, hawaz, huti itu dari angka 10. Berarti angka satunya berapa? Yaitu hamzah. Angka 2 ba. Nah, ini ya. Berarti angka 3 Jim. jim. Angka 4 dal. Nah, makanya teman-teman, kalau ketika kita dulu di sekolah, kita belajar bahasa Arab, kemudian ujian, pilihan gandanya a, ba, ta, saja, atau a, ba, jadal. Yang mana? Abajada. Nah, itu ya. Padahal yang kita ketahui bahwa susunan abjadiyah, susunan alif bata itu adalah alif bata saja haha seperti itu ya. Tapi kenapa ketika di ujian abjad yaitu hamzah, kemudian ba, kemudian jim, baru huruf dal. Nah, inilah sumbernya. Nah, dulu ya. mah aku kirain gini, Ustadz. A B C D gitu kan, karena beba. Berarti kalau huruf jim C gitu ya. Ya, karena D itu kok D dal gitu. Cocokologinya keren ya. Dulu mikirnya gitu, bener, sekarang baru. Iya. Nah, kita lanjut. Berarti setelah kalau dari kalimat ini abjad, hawas, huti 1 sampai 10, berarti ada kalamun, sa'fas, ya, itu dari 20 sampai 90. Huruf kaf berapa? Yang ini? 20. Huruf lam? 30. Huruf mim? 40. Nun? 50. Sin? 60. Ain? 70. Nah, dan seterusnya ya, sampai huruf shad 90. Seperti itu. Nah, nanti ada dari 100 sampai 1000. Huruf qaf berapa? 100. Huruf sin berapa? Huruf shin berapa? 300. Huruf dot berapa? Ayo berhitung. 4, 5, 6, 7, 800. 900. Berapa? 800. 800. Huruf ghain? 1000. Nah, ya. Makanya Imam Jazari rahimahullah ta'ala di dalam baitnya mengucapkan, ya, menulis di sana, ada berapa sih jumlah bait yang sudah aku tulis, kata Imam Jazari? Bunyinya abjatuha, abyatuha, qafun, wazayun. Berapa?
Qaf berapa? Qaf 100. 100. Zai berapa? Zai 2. 3. Zai. Zai. Ini 7. 7. 7. Berarti 7. 100 ditambah 7. Berarti berapa bait matan Jazari? 107. 107. Nah, itu ya. Makanya Imam Jazari menyebutkan abiyatuha qafun wa zayun fil adad, ya. Nah, sekarang kalau yang kita lihat ada 109. Nah, menurut para ulama 2 itu adalah ditambah oleh ulama-ulama setelahnya seperti itu. Ya. Paham ya? Untuk ini. Jadi kalau misalkan nanti ada tugas nih misalkan ya, misalkan seperti itu. Ada challenge misalkan. Sebutkan tanggal lahir kita dengan huruf abjadiyah. Ada yang bisa? Ada yang lahir tanggal 15? Ada? Nah, berarti abjadiyahnya apa kalau 15? Alif. Alif? Iya. Loh, Alif iya. sama? Sama J. Ya sama H. Iya sama H. Iya sama H. Iya berapa? Iya 10. H? 5. 5, betul. Berarti kalau ditanya lahir tahun berapa? Iya H. Nah, gitu ya. Nah, ya. Nanti kalau lahir tanggal berapa? Iya H, seperti itu ya jawabnya. Nah, seperti itu. Nanti kalau ditanya anak nomor berapa? Alif, seperti itu ya. Anak nomor berapa? Ba, seperti itu ya. Nah, nanti biar mereka penasaran, wah belajar di mana nih? Belajarnya di Sobat Ngaji. Seperti itu ya. Mantap. Mantap. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut. Setelah abjadiyah, ada kemudian setelahnya itu ada yang namanya huruf hijaiyah. Nah, yang tadi cuma ada abjadiyah nih. Kemudian muncullah seorang ulama besar ya yang sampai sekarang terkenang namanya, mudah-mudahan Allah ampun dosanya dan masukkan ke dalam surga ya, yang bernama Imam Nasr bin Asim. Ya. Nah, ini ya. Huruf abjadiyah, huruf hijaiyah berjumlah 29. Nah, ya kita sampai sini dulu baitnya. Kita pahami. Ya, ini belajar tentang huruf hijaiyah. Yang teman-teman ketahui huruf hijaiyah ada berapa jumlahnya? 29. Ada yang tertulis secara maktubah sama yang Oke, jumlahnya dulu. Ada 29. Kemudian ada berapa lagi? 28. 28. Ada berapa lagi? 30. 30. Ada 31? Tidak ada. Tidak ada. Ada 28? Ada. Ada 27? Enggak ada. Nah, tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, sekarang saya tanya, yang jawab angkanya huruf hijaiyah ada 29, siapa yang bilang? Saya. Saya ya gitu ya. Ayo. Pernah nggak kita berpikir huruf hijaiyah ada berapa ya? Oh, sekian. Nah, ini saya dapat dari mana nih ilmu seperti itu ya? Jangan-jangan dari lagu. Imam Nasr bin Asim. Nah, dari Imam Nasr bin Hasim. Imam Nasr bin Asim. Ya, dari Imam Nasr. Yang disusun oleh Imam An-Nasr bin Asim ya, menjadi 29 huruf. Kemudian perkataan itu dikuatkan lagi oleh Imam At-Tibi. Nah, dicatat ya. Oleh Imam At-Tibi di dalam kitabnya yang bernama Al-Mufid. Apa nama kitabnya? Al-Mufid. Siapa nama imamnya? At-Tibi ya. Dulu itu sudah disusun oleh Imam Nasr ya. Oleh Imam Nasr ini sudah disusun. Hamzah, ba, ta, ja. Kemudian pada zaman Imam At-Tibi dikuatkan bahwa dari susunan Imam Nasr itu jumlahnya 29. Bagaimana kalimatnya? Wa iddatul hurufi lil hijai tis'un wa ishruna bilam tirai. Hafal? Enggak. Nah ya, ikutin saya. Wa iddatul hurufi. Wa iddatul hurufi Lil hijai. Tis'un wa ishruna. Bilam tirai. Nah, jadi ada berapa jumlahnya? Ada 29. Kata siapa?
Imam Imam Nasr. Imam Nasr bin Nasr. Muhammadin Asim. Imam Nasr itu yang menyusun, Oh, yang yang menentukan Imam jumlahnya. Tipi. Imam Imam At-Tibi. Imam Imam At-Tibi At-Tibi. di dalam kitabnya Al-Mufid. Al-Mufid. ya, di dalam kitabnya Al-Mufid seperti itu. Oke. Kita lanjut, siap? Masih kuat? Kuat. Lanjut ya. Nah itu. Kemudian dari awalnya abjadiyah kemudian disusun oleh Imam Nasr bin Asim menjadi huruf-huruf hijaiyah dengan susunan alif, ba, ta, sa, ja, ha, ho seperti itu ya. Nah, itu disusun berdasarkan apa? Nah, dikatakan di sini berdasarkan bentuk-bentuknya. Ya, huruf ain bentuknya mirip dengan huruf ghain. Ya. Huruf jim mirip dengan huruf Ha. mirip dengan huruf kho. Nah, dulu ketika di zaman ketika belum disusun oleh Imam oleh Imam Nasr, itu hurufnya semua sama. Ya, sama gimana Ustadz? Misal huruf H. Ini huruf H. Ya, ini huruf H. Maaf. Ini huruf H. Ya, ini huruf H. Kemudian huruf jim gimana? Ini huruf jim. Huruf ho gimana? Ini huruf ho. Gimana kita cara membedakannya? Ya, dulu itu seperti itu. Ya, belum ada tandanya. Makanya disusunlah oleh Imam Nasr bin Asim ya melalui kesamaan ini. Baru nanti kemudian, nah ingat ya, bukan di zaman Imam Nasr bin Asim yang memberikan titik, tapi Imam Nasr sudah menyusun gini. Ini 3 huruf ini sama nih bentuknya. Ya, berarti saya susun dulu nih, ya. Nah, kemudian nanti ketika di waktu yang akan datang, maka disusunlah oleh seorang ulama besar ya yang bernama Imam Khalil, ya, Imam Khalil seperti Al-Farahidi ya, yang kemudian memberikan titik jim itu di bawah. Titik kho itu di atas. Untuk apa? Untuk mengenali huruf-huruf, untuk mempermudah kita ya sekarang sehingga kita bisa mengucapkan huruf kho, mengucapkan huruf ha, mengucapkan huruf ain, mengucapkan huruf ghain dengan jelas seperti itu ya. Dan huruf hijaiyah ini disebut dengan huruf mantuqoh. Huruf apa? Mantuqoh. Nah, ini. Apa itu huruf mantuqoh? Huruf mantuqoh adalah huruf yang bisa dibunyikan. Nah, itu ya. Makanya tadi ketika saya tanya, kalau kita belajar makhrijul huruf, kita belajar huruf apa? Huruf hijaiyah. Karena apa? Huruf hijaiyah ini adalah huruf yang disebut huruf mantuqoh, yang dia bisa dibunyikan. Kalau abjadiyah bisa nggak dibunyikan? Dari asalnya dia tidak bisa dibunyikan, karena fungsinya untuk berhitung pada saat itu. Ya, jadi dia tidak ada makhrajnya huruf abjadiyah. Walaupun hurufnya sama, ya seperti itu, tapi dia tidak ada makhrajnya. Seperti itu. Tapi yang kita pelajari makhrajul hurufnya, di mana posisi bunyinya, dari mana asal bunyinya, itu adalah huruf hijaiyah. Ya. Nah, huruf abjadiyah tadi disebut apa? Kalau hijaiyah disebut mantuqoh, kalau huruf abjadiyah disebut maktubah. Disebut apa? Maktubah. Maktubah. Ya, berasal dari kata-kata yaktubu. Maktubah yaitu yang hanya tertulis. Ya, angka kita tulis jumlah seperti itu. Ya. Nah, lanjut sekarang. Ya, paham ya? Berarti hijaiyah adalah huruf. Kenapa kita belajar makhrajul huruf hijaiyah? Karena hijaiyah yang bisa diucapkan bunyinya. Nah, bisa diucapkan atau bisa dibunyikan seperti itu. Nah, huruf hijaiyah tadi ada berapa? 29. Apa saja hurufnya? Saya minta satu orang sebagai artis. Ada yang bersedia? Itu ada Ibu Sulas Ami. Oh iya. Coba Ibu Sulas Ami hafal nggak huruf hijaiyah? Insya Allah. Saya minta sekarang Ibu Sulas Ami ucapin 29 huruf tadi dengan cepat. Coba. Abata saja. Bukannya abata, alif, bata. Oh, ya oke. Terus. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, je, sin, shot, do, to, jo, ain, orin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, hamzah, iya. Oke.
Sekarang saya minta Ibu Sulas bacakan dari ya sampai alif Oh, iya. tanpa melihat. Oh, oh bisa saja. Lah, Ustaz. kenapa tidak bisa? Tadi kan lancar tuh. Alif, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za. Tapi hafal. Belum pernah nyoba deh. Ya, ya lam alif belum. Nah, belum ya. Belum Makanya tadi Imam Nasr an Asim ya bin Asim menyusunnya berdasarkan kemiripan. Nah, sekarang baru kerasa ya fungsinya. Kalau kita baca berarti dari huruf qaf misalkan. Huruf qaf miripnya dengan huruf apa? Kaf. Huruf ka. Ya. Nah, ini huruf qaf. Ini huruf qaf. Ya, ini huruf qaf nih. Nah, Oh iya, Pak. berarti miripnya sama huruf fa. Huruf ghain miripnya dengan huruf fa, huruf ain. Seperti Ain, itu. ya. Berarti kalau huruf ghain ada titiknya, berarti sebelum ada titik berarti tidak ada titik. Berarti huruf Iya, ain. benar. Seperti itu. Huruf zod ada titiknya. Berarti yang mirip dengan huruf zod yang tidak ada titiknya berarti huruf to, berarti sebelumnya itu. Nah, kita bisa menggunakan metode ini sebagai menghafal huruf hijaiyah. Ya. Berarti kita belajar huruf hijaiyah dulu atau langsung belajar ngaji nih? Hijaiyah dulu ya. Setuju ya, berarti kita belajar huruf hijaiyah ya. Kembali ke masa-masa dahulu ya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Kalian sudah paham berarti ya, untuk huruf hijaiyah ada 29. Ya, berarti ada 29 huruf yang terbagi menjadi tadi yang telah disebutkan. Nah, tadi ada yang dikatakan oleh ada tadi ya bapak-bapak ya menyebutkan, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Sulas, Hamzah, A, Ba, Ta, tapi dikoreksi bukan A tapi alif. Nah, maaf saya. Sebenarnya yang dimulai itu alif atau huruf hamzah? Pertanyaannya. Alif. Oke, huruf alif. Kita setuju. Huruf alif. Sekali lagi saya tanya. Alif atau hamzah? Alif. Ada yang jawab hamzah, ada yang jawab alif. Ya. Gimana ini? Kalau sudah pakai ya, betul. Belajar bilangnya alif. Udah belajar hamzah. Kalau kita belajar hamzah, berarti ya nanti ada yang beda. Kalau kita belajar alif. Nah, sekarang saya jelasin, ya. Jadi di antara huruf ini ada kisah kehidupan mereka, ya, seperti itu, ya. Kita belajar huruf hijaiyah hari ini, ya. Alhamdulillah. Nah, yang benar apa sih? Hamzah atau alif? Jangan ucapin A ya. Hamzah, nama hurufnya hamzah. Kalau A itu ketika ada hamzah dikasih fathah baru diucapin A. Tapi nama hurufnya adalah hamzah. Ya. Jadi kita biasakan dengan mengucapkan nama huruf aslinya. Huruf bukan sa. alif berarti ya. Nah, huruf sa nama aslinya apa? Sin. Huruf sod. Huruf so nama aslinya? Sod. Huruf ko nama aslinya? Ko. Kof. Ya, nah kita biasakan menyebutkan nama aslinya. Nanti akan apa fungsinya Ustadz? Nanti fungsinya ketika kita belajar di makhrajul huruf. Ya, seperti itu. Fungsinya itu. Nah, kita kembali lagi. Jadi huruf yang pertama itu alif atau hamzah nih. Nah, suatu hari, jadi kisahnya seperti ini ya. Kisahnya seperti ini, Bu. Ya, Bapak-bapak. Suatu hari Imam Nasr yang sudah menyusun tadi meminta huruf hijaiyah ini untuk baris. Huruf-huruf hijaiyah yang dipanggil nih. Ayo sekarang kita baris. Imam Nasr ingin yang sab paling pertama di sebelah kanan itu huruf hamzah. Nah, ingat ya. Yang pertama huruf hamzah dulu. Huruf hamzah sudah siap-siap nih. Sudah ingin baris ya di sebelah kanan paling atas di sab terdepan ya di barisan paling depan. Cuman hamzah tidak punya baju. Nah, kisahnya seperti itu. Kisahnya seperti itu. Jadi hamzah ini tidak punya baju. Seperti itu. Hamzah sudah siap, kata Imam Nasr. Sudah, Imam. Ayo baris. Maaf, Imam. Saya belum punya baju. Seperti itu. Kemudian ditanya oleh Imam Nasr. Yang lainnya ada yang mau minjemin baju nggak? Buat Hamzah baris di depan. Kemudian adalah seorang sosok yang bernama Alif. Kemudian Alif berkata, ya Imam, pakai saja baju saya. Nah, seperti itu. Jadi makanya kepalanya Hamzah, bajunya
Lam Alif. alif. Nah, makanya hurufnya seperti ini. Jadi huruf pertama hamzah atau alif? Hamzah dan Si alif. Hamzah. Hamzah. Ya, hamzah. Kalau kita Hamzah. bilang 29 huruf, berarti huruf pertamanya adalah hamzah. Hamzah. Nah, ya. Nah, terus di mana posisi alif? Nah, posisi alif itu ada di sini. Kenapa sekarang ada pertanyaan baru nih? Kenapa alif bersama lam? Ini kan disebutnya laf alim apa? Alif lam atau lam alif seperti itu ya. Kenapa alif ditemani oleh lam seperti itu? Ada kisahnya lagi seperti itu, ya. Nah, suatu hari ketika lam ini sedang sekarat nih, ya. Sekarat nih, lam sedang sekarat nih. Disuruh baris sama Imam Nasr sekarat nih, ya. Suatu hari lagi sekarat nih, sedang membutuhkan sekali pertolongan, ya, huruf lam, ya. Misal seperti ini. Bahasa Arab ini buku apa? Hadza kitab. Betul nggak? Ya. Hadza kitab. Ini buku. Kalau saya bilang ini buku itu, ya apa? Ini buku itu. Seperti itu. Atau buku yang itu atau buku yang ini seperti itu. Jadi dia jelas yang mengucapkan buku yang ini. Al-kitab. Hadzal kitab. Hadzal kitab. Dia menggunakan alif dan lam. Nah, sekarang kita hapus hadzanya. Kita hanya menggunakan buku itu. Berarti bunyinya seperti gimana? Kalau tadi hadzal kitab, ini gimana? Al-kitab. Kalau hadzanya kita hapus berarti bunyinya al-kitabu. Nah, pada saat itu alif itu tidak ada bunyinya. Ya. Nah, hanya ada al, ya. Jadi gimana? Berarti di sana kan ada lam tuh. Kalau kita baca hadzal, ya kan gitu kan bacanya ya? Hadzal. Seperti itu kan? Berarti kalau kita hilangi hadzanya berarti al-kitab, betul nggak? Ya kan? Betul. Hadzal kitab, kalau kita hilangi hadzanya berarti al-kitab. Nah, di saat itulah lam sekarat. Dia tidak bisa diucapkan, ya. Fitrahnya sebagai huruf hijaiyah tidak berfungsi pada saat itu. Ya, al-kitab seperti itu, tidak bisa diucapkan. Seperti itu, ya. Makanya pada saat itu, ya, ketika lam itu membutuhkan pertolongan, maka seorang hamzah yang tadi sudah ditolong oleh alif yang dipakaikan bajunya, ya, angkat tangan, saya ingin berjihad membantu lam, seperti itu, ya. Maka hamzahlah yang maju membantu lam, seperti itu, ya, membantu lam. Nah, makanya kita sekarang kalau misalkan hadzal kitab, hadzanya kita hilangkan menjadi al kitab. Saya tuliskan, ya. Al kitab. Al kitab. Nah, seperti itu. Al kitab. Kan di sini tadi hamzah memakai baju alif. Nah, makanya hamzah ketika berjihad ingin membantu seorang lam ini tadi, dia menggunakan bajunya alif, ya. Maka tulisannya seperti itu. Maka tulisannya harus ada alif dulu, kemudian baru seharusnya ada hamzah di sana yang nanti disebut dengan hamzah wasol, seperti itu, baru kita tambah lam, al kitabu. Itu. Nah, itu ya kisahnya. Nah, kemudian alif juga minta bantu nih. Nah, alif minta bantu, ya. Alif juga mau sekarat nih, ya, ceritanya gitu, mau sekarat nih. Alif minta bantu. Nah, siapa yang nolongnya? Yang nolongnya adalah lam. Jadi hamzah ditolong oleh alif, ya, dipakaikan bajunya, ya. Jadi sehingga hamzah di depan dengan menggunakan baju alif. Nah, kemudian ketika lam itu sekarat dibantu oleh hamzah menjadi al, makanya kita bisa baca al seperti itu. Nah, kemudian ketika huruf alif sekarang dibantu oleh huruf lam. Karena apa? Lam dibantu oleh hamzah dan hamzah menggunakan bajunya alif. Makanya kalau sekarang saya tanya, huruf alif bacanya gimana? Tidak ada. Tidak berharap. Makanya di sini pas kan? Ketika ditanya misalkan, gimana baca huruf alif? La. Jawabannya la. Betul nggak? Betul. Betul, ya. Pas kan di sini. Kalau ditanya, misalkan bunyi huruf hamzah gimana? A, I, U, Ba. Seperti itu. Bunyi huruf lam, la, li, lu, bal. Nah, sekarang ditanya,
huruf alif bunyinya gimana? La jawabannya. Pas di sini. Ya. Paham ya? Jadi la. Kenapa la? Ya tidak ada. Karena bahasa Arab la itu adalah tidak ada. Seperti itu. Nah, itulah kisahnya. Makanya di awal ya disusun oleh Imam Nasr itu adalah hamzah. Jadi mulai sekarang kalau kita sebutkan berapa jumlah huruf hijaiyah, ada 29. Ya, dimulai dari huruf apa? Huruf hamzah. Yang makanya kita sebut abata. Ya, karena sudah kita kasih harokat abata saja kho seperti itu. Ya, berarti alifnya di mana? Alifnya di belakang bersama lam. Seperti itu. Nah, Berarti itu kita membacanya hamzah bataza gitu. nah gitu. Kalau kita ditanya huruf hijaiyah apa saja? Huruf ya. Berarti kita jawab hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal. Nah itu. Tapi kalau kita bilang coba sebutkan huruf hijaiyah dengan menggunakan fathah. Berarti baru abata, sa, ja, ha, ho, da. Seperti itu. Nah ini fungsinya apa? Nanti kalau kita belajar huruf makharijul huruf, maka nanti dalil-dalilnya seperti itu. Ya, wasadu dun ta'u dha'un mutbaqah, misalkan seperti itu. Kemudian wan nunu min tarafi tahtu ja'alu warayudanihi, kemudian seperti itu. Wazayun. Nah, ini wazayun itu huruf apa? Ya, kita tahu. Yang biasanya kita baca za, tapi sekarang bunyinya zai. Nah, itu huruf apa nanti? Takutnya kita tidak paham. Makanya sebelum kita belajar makharijul huruf, kita pahami dulu huruf hijaiyah. Ya, karena kita nanti akan membahas tentang makharijul huruf hijaiyah, bukan abjadiyah. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada waktu, Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, gimana masih ada yang disampaikan? Atau boleh barangkali ada yang ditanya nih, ya, Bapak Ibu sekalian. Ustaz ya? Ya. Boleh. Yang penting bengongin dulu. Nah, itu betul, setuju, Ustaz. Yang penting bengongin dulu, ya. Nanti Kalau mau tanya Ustaz, ya. Bingung dan akhirnya bingung. kalau ngajarin ke anak-anak berarti harusnya hamzah apa alif ya? Nah, sekarang kalau kita sudah tahu ilmunya berarti alif atau hamzah? Hamzah. Setuju ya? Berarti Ceritanya tadi loh. Yang ceritanya tadi loh. Karena alif itu abjadiyah. Nah, nanti misalkan ditanya nih, Nah, misalkan dari teman-teman ditanya misalkan sama muridnya, Ustazah misalkan atau ibu guru misalkan, kenapa hamzah di awal? Nah, ceritakan kisah tadi. Ya, itu ada sirohnya ya. Ada sirohnya seperti itu. Tapi kan kita nggak bisa selancar Ustaz. Nah, makanya Tadi tuliskan lagi Ustaz di grup gitu. makanya nanti ya, mau lancar berkisah tentang huruf hamzah, jangan kemana-mana, tetap di Bang. Sobat Ngaji ya, seperti itu. Maka ikuti terus ya. Nanti biar lancar. Selain baca Al-Qur'annya lancar, berkisah tentang huruf-huruf pun lancar. Masya Allah, barakallah. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Ya, gimana Ibu? Kisahnya dari awal tadi loh Ustaz. Ya. Kisahnya dari awal tadi loh. Mas, kalau menceritakan ke anak. Ya, berarti Ustaz Salman, kalau misalkan Ibu Bapak ingin lebih dikuasai materinya, sepertinya harus privat nih ya. Betul. Ya, harus privat. Privat bercerita. Izin Pak Ustadz, kalau bisa itu dibuat sebuah karya atau sebuah tekstualnya atau berbentuk apalah ya tentang kisah-kisah itu, terus di-share atau bagaimana cara kita bisa memperolehnya, kemudian kita belajar, kita baca, terus kemudian kalau Ustadz nanti ada waktu lagi kita sambil belajar, kita juga sambil baca siroh-sirohnya. Barangkali itu lebih bisa kita cepat untuk belajarnya. Maklum lah udah pada tua-tua nih, Ustaz. Nah, Masya Allah. Tapi saya sekarang jujur ya, ini cemburu ya. Ketika Bapak mengucapkan dalam kondisi yang di usia yang lanjut, ya, tapi semangatnya tetap semangat pemuda. Nah, itu ya. Saya cemburu ya. Sini saya cemburu seperti itu. Teman-teman di sini lebih semangat ya seperti itu untuk belajarnya. Nah, Insya Allah kalau memang ada kesempatan ya nanti itu kisahnya ya. Sebenarnya itu bukan kisahnya sebenarnya. Jadi ceritanya gitu ya. Jadi ceritanya gitu.
bisa menceritakan yang seperti Kalau itu kepada anak-anak gitu, Ustaz. Ya, asik. di sini ada Dan yang menjadi guru ngaji. kita semua emang guru buat anak-anak kita, Ustaz. Oh iya betul sekali. Nah, apalagi yang sudah berkeluarga ya. Nah, itu. Apalagi yang sudah berkeluarga itu sangat bermanfaat. Udah berumur semua. Alhamdulillah. Jadi kita nanti mulai pede nih. Misalkan ditanya, Umi, huruf hijaiyah apa saja? Nah, kita jawab ya. Huruf yang pertama Hamzah. Jadi kisahnya gini. Gitu ya. Kemudian huruf Iya, kedua ini. itu yang kita tahu. Kita menceritakan Kemudian, ke anak. kemudian ada berapa jumlahnya? Kita jawab, ada 29. Kata siapa? Kata Imam At-Tibi di dalam kitabnya Al-Mufid yang bunyinya wa'iddatul hurufi lil hijai tis'un wa isyruna bilam tirai. Aduh. Masya Allah. Berarti gimana nih? Bar. Belajar Al-Qur'an menyenangkan atau enggak? Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Ya, belajar Al-Qur'an itu Kalau bisa Ustaz, apa ada Kan banget. bukunya yang menceritakan itu sirah huruf hijaiyah, ya karya siapa atau apa rujukannya di mana, di mana kita bisa memperolehnya biar kita belajar pelan-pelan lah. Oh ya, nanti insya Allah kalau memang kita temukan insya Allah di share. Nah itu kita dapat dari guru-guru kita seperti itu ya. Nah jadi turun temurun seperti itu. Karena kalau kisah aslinya yaitu hanya mengibaratkan sebetulnya ya. Itu adalah kaidah-kaidahnya. Nanti kita belajar kaidah tentang rasam Al-Quran, yaitu penulisan Al-Quran. Karena Imam Jazari itu menyebutkan idh wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati muharriri tajwidi wal mawaqifi wa malladhi russima fil masahifi. Nah, rusim ya atau rasam atau penulisan Al-Quran. Ya penulisan pasti mulai dari huruf seperti itu. Masya Allah, makin kita pengen tahu, makin bodoh kita ya Ustaz. Masya Allah. Luar biasa ya. Tahu Ustaz, boleh Mungkin tanya. banyak yang ngerti ya Pak. Mau nanya boleh? Boleh, Mangga. Ini berarti huruf alif itu adalah huruf abjadiyah ya sebenarnya. Nah, huruf yang tadi kita sebutkan Hamzah, A itu adalah huruf Arab. Nah, ya sudah di awal sudah huruf Arab. Ya dari awal sudah huruf Arab. Nah nanti dibagi dua. Huruf Arab ini yang pertama muncul adalah abjadiyah. Ya seperti itu. Yang tertulis pertama adalah abjadiyah. Oh, ini orang Arab nih. Misalkan saya orang Arab nih. Saya bisa mengucapkan hadza kitabun, hadza ini. Cuma saya nggak tahu ini tulisannya gimana, ha itu gimana. Nah ya. Nah kemudian disusunlah oleh seorang imam. Ya, saya nanti saya cari lagi emang yang ketika nyusun abjadiyah itu disusunlah. Oh dari huruf A itu bisa jadi angka 1 seperti itu. Ya. Makanya penemu angka pertama siapa? Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi. Ya, seorang muslim ya. Bahkan dari angka itu nanti ya, dari angka 0 ya, yang angka 0 dan 1, maka sekarang muncul yang kita lihat ya, kamera yang kita gunakan, handphone yang kita gunakan, kemudian iPad yang kita gunakan, kemudian banyak media yang kita gunakan, TV itu berasal dari angka 0 dan angka 1. Dari mana? Dari abjadiyah. Itu ya. Nah, makanya ketika perkembangan zaman dari huruf abjadiyah itu nanti muncullah yang sekarang kita kenal. Yang gimana? Nah, Dua. Nah, iya, dari abjadiyah. Misalkan huruf angka 1 alif atau hamzah tadi ya. Sekarang kita kenal dengan seperti ini saja. Kemudian huruf ba, ya huruf ba angkanya 2 nilainya. Sekarang kita kenal dengan seperti ini. Nah itu siapa penemunya? Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi. Ya, yang saya pernah pelajari itu adalah penemunya Al-Khawarizmi. Ya wallahu a'lam bishawab. Nanti ada riwayat lain. Nah setelah ketemu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mentoklah di 9. Setelah di 9 harus ada angka apa lagi ya buat memudahkan nanti umat manusia ini. Maka muncullah angka titik. Kalau di bahasa Arab itu titik. Ya kalau bahasa kita 0. Makanya sekarang kita gampang ya. Makanya ada angka 1, 0, 0, 0, 0, 0. Kita mudah menghitungnya. Bayangkan sekarang misalkan kita ke ATM. Ya, nilai misalnya kita mengambil uang 100 juta misalkan. Kemudian angkanya ya jumlahnya menggunakan abjadiyah. Nah itu bisa kebayang ya. Bisa dihitung sendiri nanti ya. Makanya sebagai
perkembangan zaman setelah dari Abjadiyah tadi muncullah seorang ulama yang bernama Al-Khwarizmi itu yang nanti menemukan angka-angkanya seperti ini. Tapi jumlahnya sudah ada. Alif kita bisa bilang 1 jumlahnya. Ya Ustadz, next boleh nanya? Mangga. Masih bisa? Insyaallah. Nanya Ustadz. Insyaallah. Tapi kalau Ana bisa jawab, Ana jawab. Kalau tidak ada berarti pelajaran harus Mau cari. nanya Ustadz. Ya. Kalau di Al-Quran sekarang ini penulisan alif kan udah jarang yang pakai hamzah itu. Alif berdiri sendiri aja Ustadz. Iya. Bagaimana nanti mengajarkan sama anak-anak kita bahwa huruf pertama itu hamzah, sementara yang di Al-Quran sekarang kan alifnya berdiri sendiri. Tidak ada hamzahnya penulisannya. Nah, itu luar biasa pertanyaannya ya. Berarti pertanyaan adalah ini. Paham? Pertanyaan adalah ini. Ini dibaca apa? Alif. Ya. Kalau saya tambah seperti ini. Bacanya? Kenapa teman-teman bisa mengucapkan Al-Kitabu? Ayo. Kan pertanyaannya itu kan ya? Kan ada itunya. Fathah dibaca. Kalau alif itu alif, tapi kalau sudah ada sakal apa yang fathah jadi dibacanya A. Tanda baca. Caranya menunjukkan jadi aja. Simpelnya ketika ditanya misalkan ayah atau abi ini di Al-Quran sudah sedikit nggak ada huruf yang ada hamzahnya dulu baru ada alif lamnya seperti itu. Tapi langsung alif sama lam seperti itu misalkan ditanya. Nah, simpelnya kita bisa jawab itu adalah hukum hamzah wasol. Ya, hamzah wasol. Nah, ya, hamzah wasol. Tapi kalau hamzah wasol itu apa? Hamzah wasol adalah ketika ada posisi hamzah ya yang membunyikan huruf lam ya yang menggunakan baju alif. Nah, kita ceritakan kisah yang tadi lagi seperti itu. Ya. Karena anak-anak gitu ya pasti senang dengan kisah. Simpelnya kita bisa jawab kenapa sekarang di Al-Qur'an itu tidak menggunakan hamzah karena itu adalah kembali tadi yang saya bilang bahwa itu adalah tentang rasm Al-Qur'an, tentang penulisan Al-Qur'an. Seharusnya di sana ada hamzah, cuman hamzahnya dihilangkan. Ya, makanya ketika kita bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kenapa kita tidak baca Alhamdulillah? Nah, coba kita perhatikan kenapa di sana. Nah, karena itu tadi seharusnya di sana ada alif. Cuman alifnya disembunyikan, hanya ada bajunya saja. Ada hamzah di sana seharusnya. Ya, ada hamzah seharusnya di sana. Cuman hamzahnya disembunyikan. Karena bersembunyi di mana? Di balik bajunya alif. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, mau tanya dong. Ini Ustadz Ari masih ada waktunya? Ya. Aman? Baik, sepertinya satu lagi boleh. Ya, terakhir satu lagi. Saya mau tanya, Ustadz. Yang seperti yang saya pelajarin itu, kalau alif itu enggak berharokat, kalau hamzah baru berharokat. Iya, betul sekali. Karena huruf alif itu dia tidak ada bunyinya. Kalau dia sendirian. Mau dia dikasih apapun dia tidak ada bunyinya. Itu huruf alif. Ya. Jadi yang tadi huruf hijaiyah itu alif, bukan hamzah. Gimana? Yang di huruf hijaiyah itu alif, Yang bukan di awal. hamzah. Yang di awal. Yang di awal. Yang di awal tadi alif atau hamzah, teman-teman? Hamzah. Hamzah, ya. Alifnya di mana? Itu yang berharokat. Nah, alifnya itu yang di sini, Ibu. Nah, ini alif. Nah, dia karena alif itu tidak bisa dibunyikan, karena tadi kan dasarnya huruf hijaiyah itu adalah huruf yang bisa dibunyikan. Kebetulan nih, huruf hijaiyah ketika mengabsen huruf alif, dia tidak bisa berbunyi. Nah, jadi, aduh, takut nih, sekarat nih kan, jadi kisahnya gitu. Lagi di absen tidak bisa berbunyi. Minta tolonglah, kemudian lamlah yang bersedia untuk menolong. Maka ketika ditanya, bunyi alif gimana? La jawabnya. Tidak ada.
Tapi ketika ditanya alif lam bunyinya gimana, baru disebut la. Jadi yang di pertama tadi apa? Alif atau hamzah? Hamzah. Seperti itu. Nah, nanti misalkan pemahamannya misalkan sudah pernah belajar cara membedakan huruf alif dan huruf hamzah. Ketika huruf alif dia tidak bisa diberikan harokat, kalau hamzah dia bisa diberikan harokat. Itu betul sekali. Ya, betul sekali. Cuman yang sekarang kita bahas adalah tentang penyusunannya terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Hijaya far'i itu apa ya Ustaz? Yang 8 jenis. Gimana? Hijaya far'i itu yang 8 jenis itu gimana sih maksudnya? Penasaran nggak? Penasaran. Boleh nanya. Nah, kalau penasaran nanti kita lanjut. Ya, memang sengaja sih ditampilin di sini biar teman-teman ngelirik seperti itu. Ustaz boleh nanya. Nanti insya Allah ya, nanti insya Allah kita bahas insya Allah tentang hijayah far'i. Tapi Ustaz boleh nanya. Gimana ini? Tadi kata Ustadz Ari cukup atau masih bisa nih? Baik, dikarenakan Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa materinya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian dari 200 lebih orang yang hadir pasti bertanyanya luar biasa nih ya. Nah, cuman tentunya harus kita batasi juga ya, karena ada informasi yang lebih menarik lagi. Jangan dulu kemana-mana, apalagi tadi Ustaz Salman sudah di-sharekan bahwa ada materi-materi lanjutan. Maka itu Bapak Ibu sekalian di kajian tahsin besar ini materinya seperti ini, insya Allah ya. Daging semua Bu, Bapak Ibu sekalian ya. Maka itu insya Allah akan ada lanjutannya nih ya Ustaz Salman ya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang masih penasaran dan pasti harus ya, apalagi bagi kita semua yang hadir di sini ini luar biasa. Saya lihat dari peserta itu lapar akan keilmuan ya, Masya Allah tabarakallah ya. Mudah-mudahan ini salah satu kemudahan kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya pertanyaannya dibatasi dulu, tapi boleh nanti dicatat dulu ya, karena kita akan bertemu dengan Ustaz Salman ini sepertinya akan sering sepertinya saya hadirkan lagi nih Ustaz Salman ya. Insya Allah. Bismillah. Baik, Masya Allah ya. Baik, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, untuk Ustaz Salman luar biasa, jazakumullahu khairan katsiran untuk ilmunya yang sudah di-sharekan, dan insya Allah ini akan menjadi selalu ya, ketika kita mulai kajian di Tahsin Ahad ini semangatnya ke satu lagi ya. Pokoknya semangat baru terus ya. Apalagi materinya pun juga insya Allah Bapak Ibu sekalian di hari Ahad ini kita akan membuat materi ini lebih langsung tahsin amali ya, mengamalkan praktek langsung seperti halnya tadi ya. Dan tidak hanya itu, ketika kita mengenal huruf hijaiyah, kalau kita lebih mengenal lebih dekat, mungkin ya seperti itu. Terus tadi juga Ustaz ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta ya, dari Bapak Ibu tadi, bagaimana untuk bisa menyampaikan kepada anak-anak, dan juga kita bisa bisa tahu cerita ini dari mana saja. Insya Allah sepertinya Ustaz ada potensi Sobat Ngaji akan mengeluarkan buku nih dari Ustaz Salman ya. Jadi insya Allah kedepannya kita akan pikirkan, dan ini materi-materi ini sangat kita butuhkan sekali, apalagi untuk mengajarkan huruf-huruf hijaiyah kepada anak. Dan memang akan ada metode tambahan juga ya, seperti halnya sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika mengenal huruf hijaiyah di zaman sekarang dan ditulis oleh para ulama kan berbeda ya. Nah, sehingga saya terbayang nanti yang diceritakan oleh Al-Ustaz tadi, yang diceritakan terus gambarannya, terus sejarahnya gitu kan ya. Nanti kita akan kombinasi dengan zaman sekarang, sehingga tidak akan ada kebingungan yang tadi Ustaz, ini itu alif atau hamzah. Mungkin pernah saya sampaikan berkaitan dengan majaz munfasil tuh, ada tanda alis bertemu alif berharokat. Nah, itu istilah-istilah alif berharokat itu di zaman sekarang nih harus dikenalkan terlebih dahulu alif berharokat, baru kita mengenalkan huruf aslinya. Nah, itu mungkin salah satu metode yang akan kita terapkan ya. Jadi mohon doanya kepada Bapak Ibu sekalian, dan mohon supportnya juga, dan insya Allah kita akan hadirkan guru-guru terbaik seperti Al-Ustaz Salman seperti ini ya. Baik, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan dulu kemana-mana, ada informasi barangkali Kang Gesha bisa masuk. Ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf, ada yang mau disampaikan Kang Gesha?
Ada Kang Gesha? Boleh Ustadz sebentar. Oke, siap. Ada sedikit kendala teknis Siap. di saya soalnya, mohon ditunggu. Oke. Atau saya tutup dulu boleh Ustaz? Sambil menunggu. Oke, boleh. Boleh Al Ustaz Saman tutup dulu untuk Ya, kajiannya. sambil menunggu Kang Gesa ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menerima saya untuk berbagi seperti itu, bukan mengajari tapi hanya sekedar berbagi. Kita sama-sama belajar karena belajar itu tidak ada batasannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian adalah seorang yang belajar Al-Qur'an, dan ingat katanya ya, hadis Nabi itu mengatakan dan, bukan atau. Pahami itu ya. Wa 'allamah, dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Berarti kita harus pilih salah satu, enggak, dua-duanya. Kalau Nabi misalkan kalau Nabi berkata khairukum man ta'allamal Qur'an au 'allamah. Nah, itu berarti kita harus milih salah satu. Kita harus menjadi pengajar, kita harus selalu belajar. Tapi dua-duanya. Ketika kita ingin menjadi mulia, ketika kita sudah belajar, kita mendapatkan ilmunya, maka kita ada kewajiban untuk mengajarkannya. Seperti itu ya. Karena itulah yang saya harap ketika saya ingin menyampaikan, kemudian teman-teman ada sesuatu yang didapatkan, ya, balighu anni walau ayah, kata Nabi SAW, walaupun cuma satu huruf tadi ya, sejarah huruf Hamzah tadi, maka saya berharap teman-teman bisa menyampaikan, kemudian itu menjadi pahala jariah kita bersama, kemudian bersama-sama nanti kita masuk ke dalam surganya Allah. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, kemudian ketika kita semua masuk ke dalam surga, disambut oleh para malaikat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ya, Masya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya ya. Mudah-mudahan ini menjadi pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tetap dulu di sini Bapak Ibu ya. Untuk di Zoom masih ada sedikit informasi Bapak Ibu. Boleh ditunggu sejenak. Terima kasih sekali lagi untuk Ustaz Salman sudah sharing ilmunya luar biasa. Di sini pun Gesta sampai memperhatikan komen-komen, Masya Allah banyak sekali yang memberikan komen positif. Ilmu baru nih, Alhamdulillah gitu ya. Nanti insya Allah untuk ilmunya akan disambung lagi di lain kesempatan, di lain waktu juga untuk Ustaz Salman ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, tadi sebenarnya Gesta mau sambil ngobrol juga sama Ustaz Ari. Ustaz Ari, kita ngobrol-ngobrol sedikit boleh? Jadi seperti boleh, juga ya boleh. sama Boleh, Ustaz Salman. Tadi juga kalau misalnya ada beberapa materi ataupun beberapa hal yang ingin ditanyakan, sepertinya sangat cocok untuk ditanyakan di kelas privat, gitu ya? Oh iya, betul. Benar. Jadi sekedar informasi juga Bapak Ibu, alhamdulillah sekarang pun masih tetap berjalan untuk kelas privat tahsin bersama Sobat Ngaji, yang dimana untuk berjalan alhamdulillah setiap hari dari Senin hingga Sabtu. Untuk kelas privatnya, dan alhamdulillah permintaannya pun masih banyak yang ngantri sampai saat ini. Jadi untuk Bapak Ibu sekali lagi, bagi yang ingin mengikuti kelas privat tahsin untuk periode berikutnya, dipersilakan untuk mengetikkan di kolom chat ya, sampaikan nama, kota, dan juga nomor handphone yang bisa kami hubungi untuk kami bantu follow up untuk kelas tahsin berikutnya. Ya, sekali lagi boleh disampaikan di kolom chat. Kalaupun tidak disampaikan di kolom chat pada malam hari ini, nanti boleh disampaikan ke Gesa ataupun ke Teh Syifa. Untuk nomornya sudah tertera di grup WhatsApp-nya. Dan jika Bapak Ibu masih ada yang belum bergabung di grup WhatsApp di kelas tahsin Ahad malam ini, boleh sampaikan juga ke adminnya. Nanti kami bantu invite juga. Begitu, benar ya Ustadz Ari ya? Ya, betul ya. Dan juga sepertinya kalau misalkan ya, dan alhamdulillah ya, kita akan memaksimalkan kembali dari peserta-peserta yang masih ngantri nih ya. Insya Allah untuk saat ini kita akan coba sepertinya kita list dulu ya, Kang Esa ya. Dan juga bagi Bapak Ibu sekalian nih, kira-kira kalau misalkan buka batch yang baru lagi, kira-kira setuju gak ya? Boleh di kolom komentar nih ya. Yang mau langsung disebutkan boleh nama, atau misalkan mau dulu silakan ya, mau ketik boleh silakan, atau misalkan langsung ke langsung nomor handphone ya, dan juga nama ya,
Kang Gesa ya. Iya, boleh banget Bapak Ibu, benar Ustadz. Jadi nanti untuk yang berminat untuk kelas privatasinya, boleh sekali lagi sampaikan di kolom chatnya, nama, kota, dan juga nomor handphonenya. Kalaupun tidak disampaikan sekarang, boleh di WhatsApp saja. WhatsApp-nya boleh disampaikan ke nomor berikut. Bisa sambil izin share screen sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh Kang Gesa. Nah, di WhatsApp yang ke sini boleh di-capture dulu untuk nomor WhatsApp-nya ada Teh Syifa ya, dari tim Sobat Ngaji juga. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah kami akan buka kembali untuk kelas privatnya karena alhamdulillah permintaannya cukup banyak. Jadi untuk saat ini masih kami tampung dulu, masih kami buatkan waiting list dulu. Dan untuk Bapak Ibu yang hari ini ingin bergabung untuk di kelas privatnya boleh sampaikan ke Teh Syifa di sini ataupun di kolom chatnya ya. Baik. Mungkin ada sedikit tambahan lagi, Ustadz Ari. Nah, iya, jadi betul. Apa silakan Bapak Ibu sekalian list dulu nih, ya. Ini biasanya cepet-cepetan soalnya ya. Dan juga apa bedanya privat dan tahsin besar ya? Jadi ada tahsin besar, ada tahsin kecil. Kalau tahsin besar yang tadi kita akan bahas berkaitan dengan ilmu-ilmu yang insya Allah untuk dimantapkan apa pendalaman dan lain sebagainya. Nah, sedangkan tahsin privat ini, tahsin kecil lebih apa namanya yang tadi permintaan dari Bapak Ibu sekalian apa gimana kalau misalkan ingin lebih detail nih untuk mengenal huruf-huruf hijaiyah yang tadi yang disampaikan ya. Itu nanti insya Allah lebih detailnya kita masukkan ke privat. Karena apa? Di privat itu kita continue ya. Istilahnya belajar itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau misalkan di kelas tahsin besar itu lebih kepada ya bisa jadi langsung 10, langsung membahas 40 gitu kan ya. Nah, kalau tahsin privat kita akan perlahan-lahan 1, 2, 3, 4 continue terus ya insya Allah. Dan untuk pesertanya pun juga kita batasi ya. Bukan seperti halnya tahsin besar ya 200 orang, 300 orang gitu kan ya. Tapi di privat ini maka itu ini betul harus di list dulu nih ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan rezekinya bisa bergabung kepada kita ya. Seperti itu Kang Gisya ya. Dan juga ada informasi menarik lagi Kang Gisya. Benar. Dan alhamdulillah pekan lalu pun kami mengeluarkan promo nih untuk Bapak Ibu khusus yang sudah pernah membeli produk di At-Taqwa ataupun sudah membeli untuk kalender tajwidnya. Nah, karena kemarin ada beberapa yang terlewat nih promonya nih karena memang promonya hanya di Ahad dan Senin saja, akhirnya ada permintaan kembali untuk dibukakan kembali promonya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin berencana membeli kalender tajwidnya lagi nih, baik itu untuk diwakafkan misalnya ataupun mau dijadikan hadiah untuk orang-orang terkasih tersayangnya, boleh kontak ke Gesa ataupun ke Teh Syifa untuk bisa mengklaim promonya ya. Sekali lagi untuk harganya di 69.000 untuk satuannya. Kalau misalnya belinya 2 ataupun lebih, satuannya di 50.000 sudah bisa gratis ongkir untuk seluruh di wilayah Pulau Jawa khusus untuk pengiriman ID Express. Jadi untuk Bapak Ibu, kalaupun ada yang berminat boleh sampaikan ke adminnya. Begitu ya. Sekali lagi Gesa tampilkan lagi untuk nomor adminnya, Bapak Ibu boleh di capture ya. Di sini ada Teh Syifa. Jadi mau yang kelas tahsin ataupun mau untuk order kembali untuk kalender tajwidnya, Bapak Ibu boleh kontak ke Teh Syifa dengan nomor berikut ya. Untuk nomornya pun Gesa akan share juga di kolom chatnya ya. Betul ya Kang Gesa ya, untuk kalender tajwid ini bukan kalender biasa sih ya, sebetulnya memang berbeda banget. Karena di sini pun juga kita punya program yang mana Zariyah untuk Jariyah juga, karena di situ ada tercantum barcode untuk tahsin gratis ya Kang Gesa ya, tahsin gratis. Terus ada tutorial video tahsinnya juga ya, dan kebetulan oleh saya diisinya, dan itu semuanya sudah meskipun tidak lengkap tapi melengkapi semuanya dengan kelas tahsin yang gratis itu ya, yang di barcode-nya. Nah, jadi bisa disebarkan nih oleh Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan menjadi jariyah. Karena ketika mendapatkan satu kalender misalkan teman kita atau saudara kita, itu pasti dilihat dari atas sampai bawah, pasti dilihat. Karena menarik sekali ya, tidak hanya dari visual, sudah saya kondisikan agar menarik dilihat gitu kan ya, sebelum kita mengkaji kajian tahsin yang ada di kalender itu atau modul kalender itu, kita ketika melihat sudah tertuju daripada barcode. Terus ada kelebihannya juga seperti sahum sunnah ya, terus bawahnya ada barcode kelas tahsin gratis dan lain sebagainya itu ya. Jadi ini pun juga bisa diprogramkan menjadi jariyah untuk Bapak Ibu sekalian ya. Cukup menarik, alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat ya. Tanya di start. Oke, boleh.
Kalau itu kita kan mau ngirim ini nih apa mau ngasih teman mau beli kalender ini gak kalender tajwid gitu. Terus itu ada videonya nggak buat apa tuh buat kita temen share ke temen video kalender tajwidnya melalui WA. Mungkin buat promosinya, lebih ke promosi mungkin Ibu ya. Iya, buat teman kan kalau bisa kita ngomong itu kan nggak cukup, harus ada videonya sedikit, potongan videonya sedikit ke teman gitu. Boleh, Bu. Nanti kami share juga di via WhatsApp ya Bu ya. Nanti boleh japri juga ke Teh Syifa ataupun ke Gesa boleh ya Bu ya. Dengan Ibu Yis ya. Bu Ami. Oh, Bu Ami, mohon maaf saya salah baca. Bu Ami. Ya, Bu Ami terima kasih Bu. Nanti di share ya untuk materi ini. Materi untuk promosinya. Terima kasih. Ada lagi mungkin Bapak Ibu sebelum kami tutup untuk kelas Tahsin Ahad malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya. Silakan. Itu cara penggunaan barcode-nya gimana ya? Yang di kalender itu ya? Baik, Gesa bantu jelaskan sekali lagi untuk Bapak Ibu semua. Jadi nanti disesuaikan dengan penggunaan device-nya atau handphonenya ya. Kalau untuk para pengguna iOS itu untuk pengguna iPhone dan sebagainya, itu bisa langsung buka kamera saja, kemudian nanti diarahkan ke kameranya ke barcode, kemudian nanti akan ada link yang bisa diklik. Kalaupun pengguna Android ataupun handphone lainnya, nanti boleh masuk ke Google terlebih dahulu, Bu. Nanti ada Google untuk scan barcode. Nanti bisa langsung dibuka juga. Seperti itu. Dan pastikan untuk pastikan untuk jaringan stabil, kemudian juga pencahayaannya cukup Bapak Ibu ya. Jadi supaya langsung terbaca barcode-nya seperti itu. Karena untuk terutama sih untuk jaringan sih kadang ada beberapa yang masuk ke kami itu saat dibuka, saat di-scan kok nggak buka. Ternyata pasti cek jaringannya memang kurang stabil. Nah, itu mohon dipastikan karena durasi dari videonya pun agak panjang biasanya beberapa materi. Seperti itu, Bapak Ibu. Ada lagi untuk Bapak Ibu yang mau ditanyakan sebelum kami tutup untuk kelas tahsinnya? Nah, saya ingin tanya Ustadz. Gimana Bu Santi? Ya, untuk tahsin privatnya biayanya berapa Ustadz? Baik, untuk tahsin privatnya nanti untuk dari segi teknisnya seperti apa nanti akan kami infokan kemudian Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini kami buka untuk listnya terlebih dahulu, untuk waiting listnya saja. Nanti akan kami infokan kemudian ya, begitu ya Bu. Oke. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi Ustadz, saya. Boleh silakan Ibu. Kalau kita kan yang tadi Ustadz bilang tuh apa itu barcode, kenapa dibikinin videonya sedikit bisa nggak Ustadz? Kalau saya tadi omongan kan saya kurang, ada yang nggak ini juga apa, ada yang nggak nggak ada yang apa ya? Maksudnya saya masih ada yang belum nyampe gitu. Yang buat barcode itu kan melalui kamera. Ada bikinin videonya kita biar itu yang di kalender itu kita bisa manfaatkan. Maklum nenek-nenek kan suka saya. Ada tutorial. Terima kasih Bu. Ada tutorial. Tutorialnya nanti kami kirimkan tutorialnya ya. Siap Ibu. Nanti kami kirimkan ya. Grup WA aja. Siap Bu. Nanti kami share untuk tutorialnya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Cukup insya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa semangatnya nih Ustadz. Hari Ahad. Besok di Bandung pun sudah menunjukkan pukul 21.28. Mungkin ada di beberapa daerah juga yang lebih malam lagi waktunya. Alhamdulillah tetap semangat. Saya doakan untuk kita semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Dan insya Allah tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah nanti pekan depan pun akan kita bertemu kembali di kesempatan lainnya, Bapak Ibu. Jadi nanti sekali lagi untuk Bapak Ibu yang belum bergabung di grup WhatsApp kelas tahsinnya boleh diinfokan kembali ke admin kami, salah satunya tadi ke Teh Syifa. Nanti supaya bisa kita invite untuk ke dalam grup tersebut. Jadi nanti segala informasinya akan kami sampaikan di sana. Baik, dari Ustadz Arya mungkin ada yang mau disampaikan kembali, ada yang mau ditambahkan Ustadz? Sepertinya cukup, dan pokoknya Bapak Ibu sekalian pantengin terus, apalagi di kajian Ahad ya. Kajian Ahad akan banyak program-program yang insya Allah kami maksimalkan dan program yang paling terbagus untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, kita maksimalkan. Insya Allah. Siap. Baik, Bapak Ibu. Terus semangat untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya.
Dan karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah sesuai juga tertera di surat Al-Muzammil ayat keempat. Dan insya Allah setiap huruf yang kita bacakan akan Allah balas dengan 10 kebaikan. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang disampaikan pun ditanyakan, mari kita akhiri untuk kelas tahsin malam hari ini. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama, istighfar 3 kali dan juga kafaratul majelis. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu.